Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nawwiru qulubana binuril ma'rifati wal yakin wa adkhilna ma'al awliya'i was solihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil kalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahu azim. Bapak-bapak hadirin sidang jemaah Jumat yang berbahagia, pertama sekali kita mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa masih memberikan kita bernafas, yang senantiasa masih memberikan kita petunjuk, karunia, taufik dan hidayah, yang masih memberikan kita kekuatan lahir dan batin, sehingga kita sampai saat ini masih dapat menunaikan kewajiban kita melaksanakan sholat Jumat berjemaah. Selanjutnya selawat dan salam tak lupa kita munajatkan kepada Allah Sang penerima hajat. Semoga disampaikan niat dan doa kita itu untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita adalah pembawa risalah Allah, Al-Qur'anul Karim, yang menyebarkan melalui para sahabatnya, dan alhamdulillah sampai saat ini kita masih mengamalkan ajaran beliau. Bapak-bapak hadirin sidang jemaah Jumat yang berbahagia, pada Jumat ini khatib akan memberikan tema khutbah kita adalah ilmu membuat kita menjadi bahagia. Ilmu membuat kita menjadi bahagia. Ketika kita baru dilahirkan, sesungguhnya kita tidak memiliki apa-apa. Belum ada ilmu yang kita miliki, dan kita belum bisa mencarinya ketika kita baru lahir. Tetapi yang namanya menuntut ilmu ini adalah kewajiban kita. Nabi sudah memfardukan kepada kita untuk menuntut ilmu, sebagaimana misalnya diungkapkan di dalam sebuah hadisnya, Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi kaum muslimin dan muslimat. Begitu juga misalnya kita pahami di dalam sebuah firman Allah di dalam surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat pertama ini mewajibkan kita untuk membaca. Bacalah dengan nama Allah yang telah menciptakan kamu.
Membaca di sini itu adalah melihat, mengerti, memahami apa yang kita baca, apa yang ada di hadapan kita. Ternyata perintah membaca ini merupakan perintah wajib. Makanya di dalam sebuah hadis juga diungkapkan, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Hadis mengatakan, tuntutlah ilmu mulai dari buayan, dari lahir sampai ke luang lahap. Ini menunjukkan bahwa memang betapa pentingnya ilmu pada diri kita manusia, betapa utamanya ilmu yang hendak kita miliki sebagai manusia. Karena memang ternyata dengan ilmu itulah manusia akan diangkat derajatnya. Dan dengan ilmu itu pula lah manusia akan bisa masuk surga. Itu adalah karena dengan ilmu yang kita miliki ini. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan ke beberapa derajat. Diungkapkan di dalam firman-Nya, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Ini menunjukkan memang ilmu ini adalah sebagai wadah, sebagai alat bagaimana kita bisa menjadi bahagia. Kita diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah karena dengan ilmu yang kita miliki. Kalau kita bagi ilmu itu terdiri dari dua macam. Di dalam beberapa buku diungkapkan menjadi dua macam. Pertama disebut dengan ilmu fardu ain, dan yang kedua disebut dengan fardu kifayah. Apa itu fardu ain? Fardu ain itu adalah ilmu yang wajib kita miliki bagi setiap manusia, setiap individu. Wajib kita miliki. Apa ilmu yang terkait dengan ilmu fardu ain ini? Itu ilmu yang berkaitan dengan akidah kita, yang kita bawa ketika kita hidup dan kita bawa untuk pulang ke rahmatullah. Itu adalah ilmu akidah. Apa saja jenisnya ilmu akidah itu? Diawali dengan ilmu tauhid. Kenapa ilmu tauhid ini penting? Karena inilah jalan pertama orang disebut Islam. Itu adalah ilmu tauhid. Seperti yang terangkum dalam dua kalimat syahadat atau syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalimat ini merupakan kalimat tauhid, dan ini adalah merupakan pernyataan bahwa dia adalah masuk Islam. Maka ilmu tauhid wajib dipelajari, karena itu adalah berhubungan dengan individu kita, berhubungan dengan keyakinan kita masing-masing. Ilmu yang terkait dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala? Ini adalah ilmu fardu ain yang wajib bagi setiap kita memilikinya. Karena kita pahami bahwa lawan kata dari tauhid itu adalah syirik. Syirik itu adalah menyekutukan Allah, mensyarikatkan Allah, menduakan Allah, memperbanyak Allah. Itu disebut dengan syirik. Ternyata syirik itu adalah dosa yang amat besar bagi kita. Maka oleh karena itu merupakan kewajiban kita memiliki ilmu tauhid sebagai ilmu fardu ain, sebagai ilmu
fardu yang harus kita tuntaskan. Bagaimana kita mengesahkan Allah? Allah esa dalam namanya Al-Asma. Allah esa dalam perbuatannya Al-Af'al. Allah esa dalam sifatnya, dan Allah esa dalam zatnya. Bagaimana kita menyatukan kekuatan itu menjadi satu, bahwa Allah itu adalah Maha Tunggal, Maha Esa. Inilah ilmu yang wajib kita pelajari, yang mestinya kita harus mengerti, kita harus memahami, kita harus meyakini, kita harus mengamalkannya dan merasakan bagaimana nikmat tauhid yang terbuhul dalam jiwa kita itu. Ini adalah ilmu fardu ain. Kemudian ilmu keimanan. Ilmu keimanan itu adalah yang berkaitan dengan keimanan, iman. Seringkali kita sebut dengan rukun iman. Kalau tauhid itu fokusnya adalah satu, kita mengesahkan Allah. Tetapi iman adalah percaya. Kita percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, dan percaya kepada yang lain-lainnya. Ini yang wajib kita miliki, kita luruskan, kita kuatkan, agar hidup menjadi bahagia. Itu karena kelurusan dari tauhid yang kita miliki. Kalau tauhid sudah bening, tauhid sudah lurus, maka dia akan dapat mengantarkan kita untuk kebahagiaan. Tapi kalau sebaliknya masih rincung, masih menyeleweng, kita mentauhidkan kebendaan, benda keduniaan yang kita pertuhankan. Ini sebuah penyelewengan tauhid. Kita yakini sebuah benda, sebuah bentuk makhluk Allah yang menjadikan kita menjadi sesuatu, maka itu kita yakini sepenuhnya dari dia, maka itulah penyelewengan tauhid, dan itu termasuk dalam kategori syirik. Nah, oleh karena itu luruskan tauhid kita, yang tidak henti-hentinya kita belajar, mulai dari kecil sampai kita besar, sampai kita dewasa, sampai kita akan sakarat pun ajaran tauhid selalu kita miliki. Kalau kita tidak bisa mengucapkan, maka kita diajari mengucapkannya dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Ini yang harus kita renungkan. Apakah nilai-nilai ketauhidan itu sudah tertancap di dalam diri kita? Sudah kita miliki, sudah kita yakini, sudah kita rasakan seutuhnya. Kita mentauhidkan Allah di dalam berbagai dimensi. Ini merupakan kesadaran kita yang harus kita renungkan kembali. Ini kategori yang pertama yang disebut dengan ilmu fardu ain, yang wajib kita miliki, maka tidak henti-hentinya kita memperkuat, memperkokoh yang namanya ilmu tauhid itu. Kategori yang kedua ilmu itu adalah fardu kifayah. Fardu kifayah ini adalah yang memang bisa diselesaikan oleh orang lain. Misalnya ilmu pertanian, ilmu kedokteran, ilmu fisika, ilmu biologi, dan lain sebagainya. Ini bisa diwakilkan, bisa dikerjakan oleh orang lain kalau kita tidak mampu. Tapi kalau fardu ain, kalau kita tidak mampu, kita yang celaka, kita yang dikenakan musibah, kita yang dikenakan azab. Tapi kalau dia fardu kifayah, asalkan sudah ada yang melakukannya, maka utang kita sudah selesai di situ. Syukur-syukur kalau kita mampu mengerjakannya itu.
Nah, oleh karena itu perkuatkanlah dua dimensi keilmuan ini, ya ilmu baik itu yang terkait dengan ilmu akal yang dapat mengelola kepada ilmu fardu ain, maka ilmu akal itu juga perlu diperkuat. Bagaimana kita bisa merasionalitaskan semua yang dapat kita indrawi menjadi petunjuk bagi kita untuk mengantarkan kehidupan keduniaan ini. Dan juga bagaimana kita mengelola ilmu ukhrawi kita. Ilmu ukhrawi itu adalah ilmu yang berangkat dari perasaan kita, ilmu yang berangkat dari spiritualitas kita. Bagaimana kita meyakini dengan khusyuk, dengan tenang dari kolbu kita, kita ungkapkan dengan jujur, kita ungkapkan dengan ikhlas, dan kita yakini sebagai pegangan kita, maka ini menjadi ukhrawi bagi kita. Dia tidak hanya bermanfaat untuk keduniaan semata, tetapi juga lebih-lebih akan bermanfaat untuk ukhrawi, beruntung dunia dan beruntung untuk akhirat kelak. Maka di dalam hadis Nabi itu diungkapkan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan duniawi dengan ilmu, dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan ukhrawi juga dengan ilmu, dan barang siapa yang menginginkan keduanya juga dengan ilmu. Maka oleh karena itu kita tidak tuntas sebatas usia muda kita belajar. Ya, sepanjang hayat, selagi hayat masih dikandung badan, selagi nafas kita masih berhembus, senantiasa kita mengasah, senantiasa kita melatih, senantiasa kita membiasakan bagaimana ilmu itu memang betul-betul terasa ada dalam diri kita. Karena pada prinsipnya ilmu itu adalah mengamankan diri kita, menyelamatkan diri kita dari segala macam kemaksiatan. Ada ilmu yang berhubungan dengan kalam misalnya. Bagaimana kita bisa berbicara dengan bagus, dengan lemah lembut. Orang ketika mendengar kalam kita, ucapan kita, itu merasakan ada semacam petunjuk, semacam kehangatan yang bisa kita berikan. Dia keluar melalui kalam, dia keluar melalui sikap, dia keluar melalui perkataan dan tindakan nyata semua kita. Kalau itu sudah kita didik, sudah kita latih, sudah kita biasakan, maka ilmu akan memberikan kenyamanan bagi kita. Ilmu akan memberikan kebahagiaan bagi kita. Ilmu akan memberikan kesehatan bagi kita. Ilmu akan memberikan rezeki bagi kita. Ilmu akan mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.